Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 454 alarm palsu. Ekspresi Han Bing berubah ketika dia ditanyai oleh perkataan Rose, dan dia segera meyakinkannya dengan suara yang dalam. Justru karena Departemen Intelijen Militer telah terlibat dalam pemerkosaan, jadi saya lebih berhati-hati saat pergi misi. Saya memilih orang yang 100% dipercaya. 100%. Rose mencibir, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Bum bum bum. Begitu suara mawar itu jatuh, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Semua orang menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat seorang pria berusia 40-an dengan seragam keamanan berdiri di depan pintu. Melihat begitu banyak orang di dalam rumah, penjaga keamanan itu hanya terkejut sedikit, dan kemudian dengan hati-hati Chong Din Gong berkata, "Din, apakah ada seorang anak bernama Xiaozi di rumah sakit kita?" Mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang tidak bisa tidak berubah. Semua mata tiba-tiba tertuju padanya, mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Ya memang. Hati Din Gong bergerak, dan dia bergegas dan berkata dengan penuh semangat, "Ada apa? Apa yang kamu minta pada Xiaozi?" "Oh, ada telepon dari ruang tugas barusan. Orang di telepon mengatakan bahwa Xiaozi hilang dan ditemukan olehnya. Dia akan mengirimkannya kembali sebentar dan memintamu pergi ke pintu belakang untuk mengambilnya." Penjaga keamanan melihat nada suara Dekan Gong dengan penuh semangat dan bergegas untuk melaporkan dengan jujur. "Apakah itu?" Din Gong tampak gembira dan buru-buru mengangguk, "Oke, saya tahu, saya akan segera pergi, segera." Ketika semua orang di ruangan mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka tiba-tiba mereda, dan alis mata penuh dengan kegembiraan, dan mereka tidak bisa menahan nafas. Ternyata itu adalah alarm palsu. Xiaozi baik-baik saja. Rose menghela nafas panjang, dengan air mata di matanya, tinjunya terkepal erat, dan jantungnya yang memegang segera jatuh kembali. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Jika Xiaozi memiliki sejarah panjang dan dua kekurangan, dia tidak akan bertahan. Karena Xiaozi baik-baik saja, tidak apa-apa. Han Bing segera menepuk bahu Rose dan berkata, "Tapi kita tidak boleh mengeksposnya, kalau tidak Xiaozi akan dalam bahaya. Biarkan Dekan Gong membawa seseorang ke pintu untuk menjemput Xiaozi." "Oke, aku akan turun untuk menjemput Xiaozi." Din Gong mengangguk penuh semangat meskipun dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Dia tahu bahwa tidak ada yang tahu di mana Xiaozi berada, dan semua orang sangat gugup. "Ngomong-ngomong, Din, orang itu juga meninggalkan nomor teleponnya. Bilang kalau kamu sedang terburu-buru, kamu bisa meneleponnya." Keamanan tiba-tiba teringat sesuatu, mengeluarkannya dari sakunya, dan kemudian menyerahkan catatan dengan nomor telepon yang telah dia transkrip ke Dekan Gong. "Bagus." Din Gong buru-buru mengambil catatan itu dan tidak melihatnya. Dia memasukkannya langsung ke dalam saku jaketnya, menoleh dan berkata kepada Rose dan Han Bing, "Kalau begitu aku akan turun dan mengambil Xiaozi sekarang." "Hati-hati." Han Bing mengangguk padanya, dan menasihati. "Hei." Din Gong setuju dan segera berjalan keluar, dan dokter wanita di ruang kesehatan juga dengan cepat berdiri dan berlari dan berkata, "Din, saya akan pergi dengan Anda." Ketika dia mengatakan itu, dia meraih tangan Dekan dan berjalan dengan cepat, ekspresinya sedikit bersemangat, jelas dia sudah berhari-hari tidak melihatnya, dan dia juga ingin melihat Xiaozi. "Pergi, ayo pergi ke koridor dan tunggu." Rose ingat bahwa koridor di bawah gedung ini persis di sisi pintu belakang, jadi dia dengan cepat membimbing Han Bing dan Lin Yu ke bawah. Beberapa orang yang berdiri di depan jendela di koridor lantai pertama hanya dapat melihat pintu belakang samping yang baru saja masuk. Saat ini, Dekan Gong juga telah membawa dokter wanita ke pintu besi, mengeluarkan kunci dan membuka pintu,
lalu dua orang berdiri di depan pintu dengan cemas menunggu. Rose mengepalkan tinjunya dengan erat dan terlihat sangat gugup. Hatinya sedikit kesal, dan hatinya senang sekaligus sedikit terganggu. Jangan khawatir, Xiaozi akan baik-baik saja. Melihat kegugupannya, Lin Yu menghiburnya dengan lembut. Rose mengangguk ringan dan tidak berbicara. Jika berita itu tidak bocor, dia tahu bahwa Xiaozi pasti tidak dalam bahaya. Karena pintu belakang panti asuhan menghadap jalan kecil, tidak banyak orang yang lewat, tapi banyak kendaraan di perempatan besar. Saya tidak memperhatikan bahwa saat ini, sebuah van melaju perlahan dari sisi lain jalan ke sisi ini. Din, ini sangat besar, kenapa kamu belum datang? Dokter wanita melihat arlojinya dan berkata lebih dari 10 menit telah berlalu karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas. Sebentar lagi, tunggu sebentar. Din Gong juga sangat marah, mengetahui bahwa karena Xiaozi tidak dijemput oleh Rose, Xiaozi telah tersesat di luar selama beberapa hari, dan dia pasti akan khawatir tentang keselamatan Xiaozi. Mengapa kamu tidak menelepon orang itu? Dokter wanita itu mengingatkan. Jika Anda tidak memberitahu saya lupa. Dekan Gong kemudian teringat ada nomor teleponnya. Ia buru-buru mengeluarkan secarik kertas yang ada di sakunya sambil berbicara. Setelah melihat nomor telepon yang tertulis di secarik kertas, ia kaget, karena nomor di kertas itu hanya 8. Sepertinya telepon rumah. Din Gong memutar nomor telepon pada catatan itu dengan beberapa keraguan. Dia mengira itu nomor palsu, tetapi telepon berdering segera setelah telepon berdering. Suara pria rendah terdengar, "Hei. Halo, saya dekan panti asuhan Yuan. Saya baru saja menerima pesan Anda bahwa Anda ingin mengirim Xiaozi ke sini, kan?" Dekan Gong datang dan memperkenalkan identitasnya terlebih dahulu, dan bertanya ragu-ragu. "Ya, saya memberitahu Anda, apakah Anda di pintu sekarang?" Pria di ujung sana bertanya dengan suara tumpul. "Aku di sini, aku menunggu di sini." Begitu Dekan Gong mendengar ini, dia segera melegakan hatinya dan berkata dengan semangat, "Di mana kamu sekarang?" "Oh, saya tidak secara pribadi mengirim Xiaozi ke sana, saya mengirim seseorang untuk mengirimnya." Pria itu berkata, "Lihat jamnya, pasti sudah lama sekali." "Sudah di sini." Nada suara Din Gong berubah, dia menatap dokter wanita di sebelahnya, sedikit curiga, dan buru-buru berkata, "Tapi saya telah menunggu di sini di pintu, dan saya belum melihat siapapun datang ke sini." Saat berbicara, dia menoleh ke kiri dan ke kanan, dan melihat masih ada mobil yang datang dan pergi di persimpangan besar di sebelah kiri, dan tidak ada seorang pun di jalan kecil di sebelah kanan, kecuali sebuah van abu-abu perak yang diparkir di ujung, tidak bergerak, kecuali untuk ini. Selain itu, tidak ada lagi orang atau kendaraan yang mencolok. Menurut waktu, seharusnya sudah dikirim. Pria di ujung telepon berkata dengan sangat positif, "Dengan cara ini, Anda dapat melihat apakah ada tas hitam di sekitar pintu Anda." Tas hitam. Din Gong terkejut sedikit, lalu melihat sekeliling, mata tiba-tiba berhenti, dan melihat bahwa memang ada kantong sampah plastik hitam ekstra besar di dinding di sisi kanan depannya, menggembung, seolah-olah penuh dengan barang. Tapi karena udara mengelilingi tas, sulit untuk membedakan apa yang ada di dalamnya. Hati Din Gong bergetar tiba-tiba, seolah-olah dia menyadari sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia gemetar, "Ada apa di tas itu? Kamu akan tahu kapan kamu membukanya. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk menelepon Rose." Pria di ujung telepon itu berkata dengan lemah, lalu menutup telepon. Pada saat ini, Rose, yang berdiri di koridor, dengan hati-hati menopang jendela dengan kedua tangan, menatap penuh harap ke arah Dekan Gong dan dokter wanita. Melihat Dekan Gong mengeluarkan ponselnya dan memulai panggilan, dia merasa sedikit gugup. Setelah melihat situasi Xiaozi beberapa saat, senyum gembira muncul di sudut mulutnya. Bagaimanapun,
Dia sudah lama tidak melihat Xiaozi sejak perpisahan terakhir. Dia tidak menyangka pertemuan ini akan berada dalam situasi seperti itu. Tetapi ketika dia melihat Dekan Gong di pintu, setelah menyelesaikan panggilan, dia tiba-tiba menoleh pucat dan melihat ke sini, matanya penuh panik. Rose melihat keanehan Din Gong dalam sekejap, dan hatinya tegang. Limala membuka jendela dan berkata dengan cemas, "Bibi Gong, ada apa?" "Suir, kamu keluar." Din Gong berkata dengan suara gemetar. Dia tahu bahwa cara terbaik saat ini adalah memanggil Rose, Han Bing dan yang lainnya, dan melihat apa yang ada di dalam tas. Melihat Din Gong panik, hati Rose bergetar. Tanpa sepatah kata pun, dia segera membantu jendela dan melompat keluar. Dan baik Lin Yu dan Han Bing mau tidak mau menoleh dan saling melirik. Jelas mereka juga melihat ada yang salah, dan segera melompat keluar. Bu Cheng dan dua staf Mi lainnya mengikuti. Belakang. "Bibi Gong, ada apa? Ada apa?" Rose bergegas menemui Dekan Gong dan bertanya dengan penuh semangat. Sedikit-sedikit. Dekan Gong tidak bisa mengatakan apa-apa dengan ragu-ragu, dan tidak ada jejak darah di wajahnya. "Sedikit apa, Xiaozi?" Rose mengerutkan kening dan ekspresinya sangat gugup. Dia meraih pergelangan tangan Dekan Gong dan berkata dengan cemas, "Di mana Xiaozi? Bukankah kamu menelepon orang itu sekarang? Di mana Xiaozi?" "Sedikit, Xiaozi, dia." Din Gong tersedak tak terkendali, matanya tiba-tiba berlinang air mata, dan dia tidak bisa berbicara. Ketika Rose melihat Dekan Gong melakukan ini, dia segera menyadari bahwa itu tidak baik. Dia meraih lengan Dekan Gong dengan kedua tangan, dan berkata dengan cemas, "Bibi Gong, ada apa, kamu? Kamu berbicara." Air mata Din Gong jatuh, dan dia menoleh dan melirik kantong plastik hitam di bawah dinding seberang. Setelah melihat ini, Rose segera mengikuti mata Din Gong dan menoleh ke samping. Setelah dia melihat kantong plastik hitam di kaki tembok, dia melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian menggelengkan tubuhnya tiba-tiba, seolah dia menyadari sesuatu. Kepalanya dengan dengungan, tubuhnya tiba-tiba terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. "Hati-hati!" Lin Yu buru-buru berteriak, melangkah untuk mendukungnya. Rose menepis tangan Lin Yu dengan paksa, lalu berbalik dan bergegas menuju kantong plastik hitam itu dengan putus asa. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.